Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pengurus Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Desa Sukamenak beserta para staf pengajar serta perwakilan dari masyarakat Desa Sukamenak serta dosen-dosen dari Telkom University, khususnya dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis serta Fakultas Ilmu Terapan yang sudah hadir pagi ini. Hari ini kita akan melaksanakan pengabdian masyarakat untuk Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa dengan judul Pembangunan Bank Sampah Digital dan kerajinan sampah selama masa studi from home yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa. Semoga nantinya akan membawa manfaat dan menciptakan desanya semakin berseri, ya, bersih, sehat. Pak Robi? Bersih, sehat, rapi dan indah, Bu. Rapi dan indah, ya. Alhamdulillah pelaksanaan PKM kolaborasi antar dua fakultas ini sudah dilaksanakan sejak kemarin. Kemarin kita melakukan pelaksanaan onsite. Saya berserta di sini ada Mas Firza dan Mas Ryan sudah datang kemarin untuk ketemu dengan Pak Sentot selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa dan Pak Imam selaku pengurusnya. Kami sudah menyerahkan goodie bag yang berisi buku dan DVD pemilahan sampah serta alat-alat kerajinan nanti yang akan kita berikan tutorialnya untuk pemanfaatan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Kemudian kita akan berikan web portal bank sampahnya, lalu juga ada bantuan untuk peralatan pembangunan bank sampah yang akan dilaksanakan di Desa Sukamenak. Alhamdulillah sudah diterima kemarin oleh Bapak Ketua Yayasannya langsung, Dr. Andes Insinyur Haji Sentot Sudarsono MSc, dan Pak Imam selaku pengurus Yayasan Pendidikan At-Taqwa. Itu saja dari saya selaku tim pelaksana kegiatan Abdimas dari kolaborasi dari kedua fakultas dari Universitas Telkom. Saya kembalikan ke Pak Robi, mangga silakan. Terima kasih Bu Retno. Mungkin berikutnya bisa minta Mas Imam atau Pak Sentot untuk sambutan, Pak, sebagai dari pihak mitra. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Madrasah At-Taqwa Perumahan Batuwangi, yang saya hormati segenap Bapak Ibu dosen Telkom University, yang saya hormati sahabat kami Kang Robi yang selalu setia mendukung kami dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan di madrasah ataupun di masyarakat. Pada kesempatan kali ini tentunya kami mewakili Bapak Ketua Yayasan mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dosen ataupun Kang Robi yang selama ini setia selalu dalam memberikan support kepada kami. Berbagai program yang sudah masuk ke kami dan alhamdulillah program-program itu juga berjalan dengan lancar di kami. Berbagai bantuan juga sama. Wabil khusus pada kesempatan kali ini dari Telkom University memberikan wacana ataupun tata cara pengelolaan bank sampah yang sangat kami tunggu-tunggu, terutama di masyarakat Perumahan Batuwangi. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini kami mewakili Bapak Ketua Yayasan dan pengurus DKM mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang sebesar-besarnya. Terakhir bagi kami mungkin jangan bosan, khususnya Bapak dosen
tolong bimbing kami, tolong kawal kami dalam dunia pendidikan, juga dalam dunia wirausaha, dalam memakmurkan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, khususnya di perumahan Batuwangi. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sentot, mungkin mau menyampaikan Pak, mangga Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Pak Robi dan juga para dosen, staf pengajar dari Telkom University, juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, partisipan yang ada di grup Zoom ini. Pertama-tama saya secara pribadi maupun mewakili yayasan dari Pendidikan Islam At-Taqwa mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Telkom University yang telah bersedia untuk bermitra dengan kami dari Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Batuwangi. Tentunya banyak yang bisa kita dan kami petik daripada pengetahuan-pengetahuan yang telah selama ini disampaikan kepada kami semua. Sekali lagi, kami juga memohon kepada Telkom University untuk tidak ada bosan-bosannya untuk bisa tetap memberikan arahan, bimbingan, dan partisipasinya kepada kami dari Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Batuwangi. Kita mulai saja Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk sesi sharing. Saya mulai dari saya. Ini layarnya sudah muncul ya Bu ya? Bapak-Bapak Ibu-Ibu sudah muncul ya? Oke, udah. Oke, ini kegiatan kami kali ini di PKM 2021. Kita sudah memberikan buku untuk tata cara memilah sampah yang kemarin alhamdulillah sudah diserahkan oleh Bu Ketua Bu Retno ke yayasan. Kemudian ada DVD juga, DVD yang isinya untuk tata cara memilah sampah juga, karena kami biar proses akses untuk medianya lebih mudah, jadi kita buatkan DVD kemarin. Nanti kalau misalnya memang membutuhkan versi digitalnya, nanti mungkin bisa saya sharing juga ke Mas Imam, Pak Sentot. Saya bisa sharing ke Mas Imam, filenya nanti bisa dibuka secara digital. Ini kita mulai saja. Kenapa PKM ini kita membahas tentang sampah? Ya. Nah, sampah sebenarnya adalah permasalahan klasik yang masih sampai sekarang belum ada ujungnya, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi sampah ini masih belum ada ujungnya dan sekarang masih terus dicari caranya. Kenapa sampah ini tidak ada ujungnya gitu? Kenapa tidak ada ujungnya? Karena ya sampah ini berbanding terbalik dengan apa yang disenangi oleh manusia. Manusia itu kan sebenarnya lebih senang hal-hal yang ya jujur saja, misalnya manusia itu lebih banyak yang suka yang ya kalau bisa sih saya males aja gitu. Kalau sampah ya, kalau kita rajin memilah sampah, rajin memisahkan sampah dan sebagainya, ya itu kan berarti berbanding terbalik, malas dan rajin. Maka sampah ini adalah ya hal yang memang cukup sulit untuk dicari titik ujungnya. Tapi ya mudah-mudahan kita tidak pernah pesimis ya, mungkin tidak akan ada selesainya gitu ya. Mudah-mudahan ya dengan adanya kegiatan-kegiatan kami atau semua warga, kemudian didukung dengan startup yang sudah berjalan, mudah-mudahan sudah kelihatan titik ujungnya gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari Bunda Dewi, mangga Bunda Dewi bisa sharing tentang pemanfaatan barang-barang bekas di rumahnya Bunda Dewi. Mangga Bun. Terima kasih, selamat ketemu lagi Pak Sentot, terus siapa lagi ya tadi? Pak Imam dan para tamu
para Ini tamu ya. Kebanyakan guru-guru yayasan. Dari Goni-Goni ya. Ya, ada goni-goni juga. Ya, begini Bapak, Ibu dan teman-teman. Jadi kami ini ibu-ibu sudah 3 bulan lebih ada di rumah. Saya punya satu grup waktu kuliah dulu, daripada kita di WhatsApp ini berbicara yang kadang-kadang rumpi, kita punya tantangan. Yuk setiap saat kita posting apa yang bisa kita kerjakan dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi di rumah, gitu loh. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Ini sepatu nggak kepake, bisa naik pangkat ini, taruh di dinding jadi apa? Jadi tempat tanaman rambat ya. Terus ini adalah guci. Sebenarnya tadinya tempat ikan ya, tapi karena sebenarnya itu agak pecah sedikit ya. Ini bisa juga jadi pot. Kemudian ini adalah batok kelapa. Nah ini kebetulan teman saya punya restoran, jadi dia punya banyak sekali batok kelapa ya. Jadi batok kelapa ini daripada dibuang, dia buat untuk untuk pot-pot tanaman. Dan ini hanya sebagian saja. Kadang-kadang juga untuk penyemaian benih gitu loh ya. Mas Obay tolong dilanjut lagi bawahnya. Oh ya. Nah ini Bapak Ibu, ini bekas botol minuman ya. Ini juga, ini adalah toples pecah sedikit gitu ya, nggak usah dibuang. Tuh tanamannya bisa dari kiri kan, malah jadi cantik ya tanamannya. Lagi Mas? Ya. Kalau yang sampah anorganik itu biasanya bagian saya. Dan berhubung ini lagi COVID, jadi saya punya peralatan tambahan ini. Ini ada mereknya mungkin Spray. Aduh, mohon maaf ini bukan iklan. Sponsor. Ini memanfaatkan botol Spray yang sudah tidak terpakai. Saya isi dengan larutan Dettol yang 10%. Jadi Dettolnya 1 bagian, nanti sisa 9 bagiannya air putih. Jadi dicampur. Bisa pakai Wipol juga. Sama ini. Ini adalah sapu tangan bekas. Sapu tangan bekas. Jadi tugas saya yang utama adalah selain memilah sampah anorganik, ini kan selama masa COVID kita sering banget kedatangan paket, sering banget belanja makanan secara daring atau belanja apapun yang nanti kemasannya itu banyak dan kita nggak mau bawa kemasan kotor itu masuk ke dalam rumah. Jadi yang saya lakukan, saya punya pintu, kebetulan rumah ini ada pintu utamanya di depan dan pintu samping. Jadi saya selalu keluar masuk lewat pintu samping kalau untuk menerima paket dan lain-lain. Di sana saya nyediain 1 kontainer besar. Mungkin bentuknya kayak gini, ini bekas kayak wadah-wadah plastik gitu untuk ya mungkin bisa, atau mau sharing dulu. Mungkin ada teman-teman dosen, Bu Citra mangga, atau Pak Ferry, atau Bu Ai, atau Pak Jul mangga. Mau sharing pernah pemilahan. Ya. Pak Robi. Ya. Bu Citra dulu. Oke, monggo lah. Boleh mangga. Sharing sedikit aja. Saya sih nggak istilahnya bisa dibilang sebetulnya pemula. Cuman mungkin bisa jadi contoh hal kecil gitu ya yang kita langkah kecil yang kita mulai pertama kali. Jadi sebetulnya kadang-kadang kan ibu-ibu misalkan gitu ya, kalau untuk memilah itu mikirnya ribet karena memperlama proses di dapur gitu ya. Ah, benar. Dan lain-lain. Yang kemudian mungkin mikirnya gini, kalau untuk pemula, membaginya itu artinya harus punya tempat sampah yang banyak misalkan gitu. Jadi harus punya 4 misalkan gitu ya pemikirannya tempat sampahnya. Mungkin dipilah tuh kalau saya sih karena buang sampahnya harian gitu, rata-rata ibu-ibu seperti itu ya. Jadi mungkin dibuatnya ada 4 tempat kecil, entah plastik atau wadah bekas apalah gitu ya, untuk membagi-bagi itu saja. Jadi dipermudah oleh kitanya. Tadi kan Pak Robi bilang bisa dibagi 4 ya, organik dibagi 2, yang dibagi 2. Mungkin tahap pertama kecil dulu, bagi 2 aja dulu, organik dan Organik. Jadi kalau untuk sampah B3 yang kayak baterai atau mungkin juga yang sekarang ini lagi banyak kita bisa masukin ke B3 itu sampah yang kayak sampah medis gitu ya. Nah itu kita sebenarnya nggak harus ngelola sendiri karena itu dia dikelola khusus. Nah tapi di cara pembuangannya itu kita berbeda. Nah kalau sampah B3 itu mungkin bisa
sebelum dibuang itu kita bungkus dulu pakai satu plastik. Nah, baru nanti itu kita bungkus lagi sama plastik yang warnanya merah. Karena kalau di bahasa daur ulang itu yang warna merah itu dia sampah B3. Jadi nanti ketika diangkut pun orang udah tanda, oh ini B3. Nah, nanti bakal dari pengelolaannya dikesampingkan. Kalau bisa dikasih label juga, dikasih label ini sampah B3 gitu misalnya. Nah, jadi di cara pembuangannya kita bisa ngatasinnya dengan menggunakan 2 layer plastik, dan plastik yang layer terakhir itu warnanya merah. Kalau bisa dikasih label juga. Nah, gitu sih kalau dari saya.